Memang di zaman Nabi tidak ada. Dasarnya itu saja. Tapi sebenarnya kalau dikatakan maulidan itu bid'ah, itu yang juga saya nggak setuju, gitu. Karena yang namanya bid'ah, bid'atin dolalah, kullu dolatin finnar. Setiap yang bid'ah itu sesat, setiap yang sesat masuk neraka. Masa orang maulidan masuk neraka? Nah, itu yang saya tidak setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan sekarang lagi musim Maulid, Mbak ya. Aslinya kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi di sisi itu ada pihak lain, ya boleh disebut misalkan salah satu ustadz lah ya. Dia itu tidak mengenal, bahkan tidak mengikuti apa yang ini ada kebanyakan umat Islam selalu memperingati hari kelahiran Rasulullah. Bahkan mereka sedikit membului atau istilahnya nyinyir lah dengan adanya acara ini, sampai menyebutkan apa kalau kamu selalu dikasih apa berulang tahun itu akan dipanjangkan umurnya segala macam. Yang saya tanyakan, kira-kira orang Islam ini atau golongan ini termasuk golongan Islam yang mana, Mbak? Kok kayaknya mereka itu ekstrim gitu loh. Padahal ini kan memperingati Kanjeng Nabi atau istilahnya manusia yang kekasih Allah. Harusnya selalu dijunjung gitu ya, Pak. Ya, baik. Ya, terima kasih, jadi begini Pak Regimen. Bagi saya pribadi, ya, saya membenarkan dua-duanya. Jadi supaya nggak tukaran gitu. Jadi nanti kalau saya pegang yang satu protes gitu kan. Jadi saya bagus dua-duanya sama-sama benar gitu. Di mana sama-sama benarnya? Yang pertama yang nggak mau mulutan. Ya, memang di zaman Nabi tidak ada. Dasarnya itu saja. Tapi sebenarnya kalau dikatakan maulidan itu bid'ah, itu yang juga saya nggak setuju, gitu. Karena yang namanya bid'ah, bid'atin dolalah, kullu dolatin finnar. Setiap yang bid'ah itu sesat, setiap yang sesat masuk neraka. Masa orang maulidan masuk neraka? Nah, itu yang saya tidak setuju. Kalau misalnya dia berpendapat, dia dulu maulidan dan Nabi nggak ada, ya silahkan saja, saya setuju. Tapi saya tidak setuju dengan dia mengatakan bid'ah. Ya, saya tidak mau mengecap siapa yang mengatakan seperti. Saya tidak mau jawab pertanyaan Pak Regiman. Tapi saya ingin memang pendapat itu nggak pernah akan berhenti. Setiap maulidan itu pasti muncul. Nah, kemudian yang kedua, bagi orang yang maulidan, ya, karena di situ yang dilihat itu adalah intinya, isinya, isi daripada maulid memberikan semangat keislaman. Nah, itu yang misalnya itu bagaimana Palestina itu untuk membangkitkan ya semangat Islam. Itu mengadakan maulid Salahuddin Al-Ayyubi itu. Akhirnya Palestina itu dia dapat dikuasai kembali. Itu karena semangat maulid itu. Ya. Jadi artinya kalau dari sisi itu saya membenarkan, boleh saja. Karena sesungguhnya isinya. Bukan soal ada atau tidaknya. Beda kan? Ya. Kalau berbicara soal ada atau tidak, memang di zaman Nabi nggak ada. Gitu. Jadi termasuk syiar juga, Pak? Iya, kalau dari sisi maulid, isinya membangkitkan semangat, apalagi kondisi sekarang, di mana umat Islami sekarang sedang terpuruk, terpecah belah. Nah, semangat maulid itu sangat penting untuk mempersatukan umat, semangat bersatu.
Jadi kalau dari sisi itu, maka saya sangat setuju gitu. Jadi jawaban saya, dua-duanya saya setuju. Yang pertama, yang tidak suka maulid, setujunya apa? Di zaman Nabi dulu nggak ada. Setuju, saya memang nggak ada dulu di zaman Nabi. Ya, nggak ada. Nah, tapi kalau dikatakan bahwa maulid itu bid'ah, itu saya yang nggak setuju. Itu yang nggak setuju. Masa orang memperingati maulid terus masuk neraka? Dari mana? Dan nggak masuk akal. Iya. Ya, semua bid'ah, bid'ah. Jadi yang dari Nabi bid'ah, gitu. Ya, itu saya nggak setuju. Gitu. Jadi tidak semua yang tidak dicontohkan Nabi itu Jelek. Nah, contoh misalnya contoh. Itu Pak Legiman pernah ke Mekah kan? Belum, Mbak. Oh belum, ya mudah-mudahan nanti. Iya, coba. Ya. Itu yang namanya Hijr Ismail, yang namanya Maqam Ibrahim, ya kan? Itu Ya. dulu Maqam Ibrahim itu nempel ke Ka'bah. Maka di zamannya Umar bin Khattab itu digeser karena ini yang nanti akan menghalangi. Nah kalau gitu bid'ah dong itu merubah tempat. Ya. Jadi tidak semua yang dicontohkan itu bid'ah, harus ada contoh, enggak. Contohnya misalnya Bilal bin Rabah. Ketika dibilang sama Nabi, ya Bilal, ini apa sih amalanmu? Aku kok lihat terompahmu ada di surga. Nah, ya apa yang disampaikan Rasul ya itu ya apa? Ya merendah Bilal. Cuma begini ya Rasul, setiap aku habis wudhu itu, aku melakukan sholat sunnah, syukrul wudhu. Padahal syukrul wudhu, sholat sunnah syukrul wudhu itu tidak dicontohkan oleh Nabi. Dan itu ada di zaman Nabi. Kenapa Nabi tidak membid'ahkan yang tidak dicontohkan Nabi? Begitu. Kebaikan ya. Iya, jadi kayaknya beragama ini hitam putih. Ya. Kalau nggak dicontohkan bid'ah, yang dicontohkan baru benar. Nggak begitu. Misalnya nih ada lagi, ada seorang sahabat ketika sholat itu baca kulhu saja, kulhu Allahu akbar, itu aja. Dilaporkan kepada Rasulullah. Nah, kenapa? Karena tidak dicontohkan dari Rasulullah, ya kan? Kemudian ketika Anda coba dipanggil sama Rasulullah, orang yang setiap sholat itu baca qul huwallahu ahad. Kenapa kamu selalu baca qul huwallahu ahad, kata Nabi? Ya Rasul, aku suka dengan makna surat Al-Ikhlas itu. Apa kata Nabi? Engkau besok akan bertemu dengan apa yang kau suka itu. Kata Nabi, padahal itu nggak dicontohkan Nabi. Jadi begitu Pak Legiman. Jadi ya kalau yang nggak murutan ya sudahlah, diem aja. Kenapa sih? Nggak usah komentar biar nggak ribut mulu. Gitu. Bagi yang murutan saya setuju, itu semangat, apalagi kondisi sekarang. Itu umat itu bersatu semuanya. Itu yang namanya musuh-musuh Allah itu dengan mulutan itu bisa ketakutan, ngapar itu. Umat bisa dibangkitkan dengan kebersamaan luar biasa, ikhlas kepada nabinya. Itu luar biasa. Coba bayangkan sekarang itu kayak si Presiden Prancis itu menghina Nabi. Sekarang dikutuk. Cuma di embargo ekonominya sudah belingsatan gitu. Betul. Jadi untuk membangkitkan semangat itu penting, antara lain misalnya melakukan setuju saya gitu. Ya, Pak. Atau jadi, ini ya, Pak. Ya.
Kemarin saya dengar kebetulan persis sama seperti yang Abah sampaikan Ustadz Husin. Jadi saya kebetulan pas dengar, jadi masalah maulid juga. Jadi Ustadz Husin bilangnya begini, maulid itu bukan sebagai syariah, tapi jadikan sebagai wasilah, itu ya, Bah. Jadi bukan sebagai syariah, tapi sebagai wasilah supaya, iya betul, Bah, gitu. Benar ya, Bah? Ya, maksudnya wasilah itu artinya supaya kita merasa dekat dengan Rasulullah, gitu. Maka melalui itu nanti semangat-semangat bagaimana akhlak Rasulullah diceritakan. Itu namanya wasilah. Atau bisa juga untuk membangkitkan girah ya. Semangat perjuangan umat ini bisa dibangkit melalui maulud. Itu. Dari mana bid'ah kok bisa dikatakan bid'ah? Itu yang ya. Jadi saya pikir umat Islam ini kalau memang sudah nggak mau mulutan, ya udah diem aja ngapa sih gitu. Gak usah berkomentar macam-macam gitu. Iya betul. Jadi ya sudah, yang mulutan ya silakan, yang nggak mulutan ya silakan. Maka di dalam hal ini juga kita juga harus sama-sama, artinya juga jangan anti juga kepada orang yang nggak mulutan. Karena itu juga saudara kita juga, gitu. Jadi sama aja, baik yang mulutan maupun yang nggak mulutan, itu saudara kita juga, gitu. Tapi masalahnya yang nggak mulutan, Bah, kadang-kadang komennya nggak enak juga, Bah, itu masalahnya. Itu aja yang bikin dia. Ya, itulah sesungguhnya. Padahal kata Allah nih, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Persatuan itu perintah Allah. Nah, itu namanya kan memecah belah gitu. Ya, Padahal persatuan itu wajib. Ya. Sementara yang diomongin itu masalah yang sesungguhnya tidak perlu. Ranting-ranting saja. Nah, maka kewajiban menjadikan pecah belah umat itu yaitu. Jadi memang inilah yang menjadi apa ya? Ya akhirnya jadi benang kusut gitu. Ya kalau nggak mulutan, ya udahlah, nggak usah komentar macam-macam. Kok cari musuh sih? Apa sih anunya manfaatnya? Gitu. Selama ya, Bah, selama Tuhannya sama, nabinya sama, kitabnya sama ya, Bah. Betul. Ustadzahnya sama. Ustadzahnya beda, Abah. Dokternya sama. Begitu. Ya. Tapi begini juga yang perlu kita garis bawahi bagi kita ya. Kita juga tidak boleh membenci yang tidak mulutan. Dan juga kita tidak boleh membenci kepada orang yang mulutan. Jadi itu sama-sama saudara kita, Pak Legiman. Kita juga jangan terpancing oleh setan-setan itu. Betul. Bisa jadi kita ini dipancing supaya membenci kepada orang yang nggak suka mulutan. Kita fleksibel aja, Pak ya. Iya, itu nggak benar juga. Itu akan mengotori jiwa kita. Pada akhirnya kita berzikir kepada Allah nggak khusyuk. Karena gara-gara kita benci kepada orang yang nggak suka mulutan. Nah, itu. Udah kita lapang aja gitu. Yang benci sama mulutan itu tetap kotor. Nah, yang benci sama mulutan, Jiwanya itu yang melekat itu soldernya. Pada akhirnya nggak khusyuk dikirnya gitu. Itu pakai pikir. Lama-lama mikir terus gitu, karena banyaknya protes-protes. Nah, akhirnya ahli fikir, akhirnya jadi beban hidupnya gitu. Iya, mungkin yang komen itu pakai ahli pikir kali, Bah. Enggak ahli pikir. Ya. Jadi memang kita harus hati-hati, Pak. Hati-hati. Ya. Bersatu Islam. Ya. Yang enggak mulutan itu saudara kita, yang mulutan itu juga saudara kita. Supaya kolbu kita enggak kotor, Pak. Iya, betul. Barangkali itu Pak Legman, wallahu a'lam.